Sosok Hijrah, 19, karyawan koperasi PNM BUMN yang ditemukan tewas tak wajar di kebun kelapa warga di Dusun Tanga-Tanga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Sabtu, 20 September 2025, menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Hijrah yang masih belia, selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Maponu. Sejak orang tuanya bercerai dan masing-masing menikah kembali, ia dibesarkan dalam asuhan sang nenek yang kini telah lanjut usia dan sakit-sakitan. Menurut penuturan sepupunya, Vini, Hijrah dikenal sebagai cucu yang penuh tanggung jawab. Meski harus bekerja di koperasi, ia tetap menyempatkan diri merawat neneknya yang menderita pikun dan tak lagi mampu bangun dari tempat tidur. Dia itu anak baik, selama ini neneknya yang sakit-sakitan dirawat sama Hijrah. Tapi sejak kerja di PNM, Hijrah hanya bisa pulang hari Minggu dan malam Senin. Sisanya, ia sibuk bekerja untuk menghidupi diri dan membantu neneknya, tutur Vini dengan suara bergetar. Namun, malang tak dapat ditolak. Nenek Hijrah tidak mengetahui sama sekali tragedi yang menimpa cucunya itu, lantaran kondisi pikun yang semakin parah. Hingga kini, perempuan tua itu masih terbaring lemah di rumah tanpa menyadari bahwa cucu yang selama ini setia merawatnya telah pergi untuk selamanya. Sementara itu, ibu Hijrah yang tinggal di pantai timur, Sulawesi Tengah, langsung bergegas pulang ke Desa Maponu setelah mendengar kabar duka tersebut. Tangis pecah begitu ia tiba di rumah duka, mendapati kenyataan pahit kehilangan putri kandungnya dalam kondisi tragis. Kabar kematian Hijrah bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tapi juga menjadi pukulan berat bagi rekan-rekan kerjanya. Sosoknya dikenal sederhana, pendiam, dan jarang menolak ketika diminta bantuan. Sebelumnya, ternyata Hijrah sempat menghubungi rekannya sebelum dinyatakan hilang dan ditemukan meninggal dunia. Saat itu, Hijrah diketahui sedang menagih ke rumah salah satu nasabah yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 20 September 2025, Hijrah ternyata berkomunikasi dengan atasannya melalui pesan WhatsApp. Korban menyampaikan ke rekan kerjanya itu kalau ia takut karena dibonceng suami salah seorang nasabah untuk mengambil uang. Tetapi, jalan yang dilalui justru masuk ke kebun. Sejak saat itu, korban langsung tidak ada kabar. Nomor ponsel korban juga langsung tidak dapat dihubungi. Hingga akhirnya, 2 hari kemudian, jasad Hijrah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di bawah pohon kelapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.